Ya, setelah Indonesia lolos dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, muncul harapan baru bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah dalam putaran keempat. Pertanyaannya pemirsa, seberapa besar peluang Indonesia untuk terpilih menjadi tuan rumah dalam laga yang akan digelar Oktober mendatang? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Tommy Welly atau Bung Toel di sebelah kanan saya. Selamat malam Bung Toel. Malam, Vena. Sehat? Harus sehat. Harus sehat, oke, itu saya suka. Oke, Bung Toel, ini kalau kita lihat ada peluang ya untuk Indonesia juga terpilih menjadi tuan rumah dalam putaran keempat. Seberapa besar sih peluang Indonesia bisa terpilih? Kalau lihat manuver atau berita yang sudah dikembangkan lewat AFC bahwa Qatar dan Arab akan jadi tuan rumah, peluangnya tentu mengecil ya. Kenapa tuh? Ya karena Qatar dan Arab didorong akan jadi tuan rumah putaran keempat kan begitu. Ini jadi tantangan tersendiri. Kalau kita misalnya sejak awal kita pelajari tentang penyisihan Piala Dunia 2026 zona Asia, babak keempat itu bahkan ada yang menyebut netral. Tapi kemudian ketika saya bacanya tanggal 4 Juni, jadi sehari sebelum lawan China, saya baca AFC katanya menunjuk Qatar dan Arab Saudi. Walaupun belum resmi kan begitu. Nah ini sebetulnya membuat perjalanan makin berat gitu loh. Kenapa? Karena ini bukan lagi bicara sekedar di lapangan hijau. Ini soal bahasan sepak bola dalam konteks geopolitik organisasinya. Konfederasi Asia, AFC gitu loh. Kita tahu bahwa penguasa-penguasanya ya di sana adalah sultan-sultan Timur Tengah, dan ini menjadi tantangan tersendiri gitu loh. Bahwa kita katakanlah, saya baca berita juga, berita yang beredar bahwa Ketua BTN ya Pak Marji bilang bahwa kita sudah melakukan bidding. Ya sah-sah aja lah bidding sih. Tapi kan yang memutuskan nanti tetap AFC gitu loh. Nah kelihatannya situasinya ya semoga lah ya. Kalau mau fair di tempat netral. Kalau mau fair. Kalau asasnya fairness-nya dikedepankan. Oke, tapi kan sejauh ini Bung Toel yang sudah mengirimkan surat protes ke FIFA ini kan baru Irak ya. Apakah perlu harus Indonesia untuk mengirimkan surat protes? Hitung-hitungan politisnya dihitung tuh. Irak sudah berani menyampaikan surat protes. Tapi apakah itu beresiko? Menurut saya pasti ada resikonya lah. Karena kelihatannya kecenderungannya memang ke Qatar dan Arab Saudi ini kecenderungannya kelihatan. Misalnya saya bicara Qatar ya, bicara Qatar, bagaimana Piala Dunia U17 dari tahun 2025 sampai 29, 5 tahun berturut-turut, itu di Qatar. Nggak ada makan siang yang gratis kan, FIFA gitu loh. Dan kalau hitung-hitungan Piala Dunia 2026 ini jatah Asianya 8,5. 6 yang dari ronde 3 ini, kalau mau hitung-hitungan pemain baru, pemain lama, agak meleset 2. Meleset 2-nya di Uzbekistan dan Jordania. Jadi dia merebut tempat yang kalau dalam, ya ini sih cara berpikir bacaan saya ya, pemain lamanya kan Qatar dan Arab di situ. Gitu loh, dalam tanda kutip ya pemain lama. Kan Jepang, Australia langganan, tradisi dari wilayah Asia, Korea Selatan, Iran. Kan duanya dipikir Qatar dan Arab bisa ambil di ronde 3 ini. Di babak ketiga ini tahu meleset. Maka kemudian mereka masih harus berjuang di babak 4. Karena posisi di ronde 3-nya diambil oleh Jordania dan Uzbekistan. Oke, itu alasan kenapa? Ya kalau kita mau lihat sepak bolanya ya. Sementara mereka kan slotnya harusnya masuknya hitungannya pemain lama lah gitu loh. Akhirnya di babak ke ini sepertinya memang kecenderungan saya lihat AFC akan dorong kepada Qatar dan Arab. Kecenderungannya gitu loh. Oke, ini kan kalau soal lihat proses protes ya, apakah harus dari si pihak AFC ini yang kemudian memindahkan kepemilikan negara yang terpilih begitu untuk jadi tuan rumah? Keputusannya AFC pasti. Irak udah protes, tinggal apakah protes itu direspon atau tidak oleh AFC kan? Ya hak-haknya AFC lah. Katakanlah Indonesia, saya nggak tahu dengan cara seperti apa akan melakukan diplomasi, akan melakukan lobby gitu. Itu juga harus dilakukan lah, baik oleh PSSI, menurut saya sih tetap harus dilakukan.
Sebagai apa? Sebagai positioning kita gitu loh. Kenapa? Karena ini juga jadi PR, ini juga jadi catatan buat Indonesia, buat PSSI. Kita nggak punya perwakilan di AFC, kita nggak ada anggota Dewan FIFA di AFC, kita nggak ada Exco AFC, nggak ada gitu loh. Oke, kalau mengenai statement ini Indonesia kan kerap kali ya merasa dirugikan, tidak diuntungkan ketika harus bermain di wilayah Timur Tengah begitu. Dengan statement tersebut bagaimana Bung Toel? Kecurigaannya ya mungkin karena itu tadi kan, ini Piala Dunia, panggung paling besar, paling ultimate gitu loh. Ketika Qatar kemarin 2022 udah dapat, kan dia juga pengen continuity-nya kan. Dia juga punya ambisi lah dengan segala. Kayak contoh FIFA World Cup Club yang akan berlangsung beberapa hari kemudian nih di Amerika nih. Itu juga sponsornya juga Qatar. Qatar Airways gitu kan sponsornya. Jadi kedekatan FIFA dengan Qatar ini luar biasa. Kedekatan FIFA dengan Qatar. Begitu juga di Asia, di zona Asia, Qatar ini ya aktor utama lah gitu loh. Pemain utama di organisasinya AFC lah. Okay. Qatar, Arab gitu loh. Nah, pertarungan itu yang sebetulnya bahwa dalam sepak bola, dalam politik sepak bola, organisasi sepak bola juga kita harus bertarung gitu loh. Contohnya kepentingannya ya untuk seperti ini. Saat ada pertarungan yang menentukan babak 4, kita bisa kalah gitu loh. Karena diplomasi kita nggak kuat gitu loh. Maka kan kemarin langsung kan seperti dihembuskan langsung oleh AFC bahwa tuan rumahnya Qatar dan Arab. Oke, gitu. Dengan Indonesia yang kerap merasa dirugikan, salah satunya kan kemarin nih permainan melawan Bahrain gitu. Ketika melawan Bahrain nih banyak pihak yang merasa waktu injury time-nya nih panjang banget gitu. Nah itu salah satu yang bisa dikatakan Indonesia merasa dirugikan gitu. Ya itu kekhawatiran yang kita tidak ingin terjadi di babak 4. Makanya kalau boleh, kalau kita bisa dorong, main di tempat netral supaya apa ya, paling tidak secara aspek sepak bolanya bisa tidak terlalu ada keberpihakan. Tapi kalau soal wasit itu hal lain, kayak kemarin yang waktu lawan Bahrain, itu memang hal lain yang ya perlu waspada, tapi memang nggak gampang juga sih, mengantisipasinya nggak gampang. Karena mencurigai dari awal pun kan agak sulit gitu loh. Ya itu tadi, karena organisasi ini kita bukan aktor utama di dalamnya. Jadi kan sama seperti di PSSI ada Exco, di AFC juga sama, di FIFA juga sama. Dan kita nggak ada orang di sana. Tidak ada tokoh yang ketokohannya kuat gitu loh. Oke, kami ingin tahu juga begitu bagaimana proses protes yang dilayangkan ke AFC ataupun FIFA jika ada sebuah negara ingin melayangkan protes. Prosesnya seperti apa Bung Toel nanti bisa dijelaskan. Ditahan nanti usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.